adik-adik semua, selamat sore, salam sejahtera. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu lagi ya dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, sore hari ini gimana kabarnya semua? Semua pasti dalam keadaan sehat ya. Dan apalagi kita sudah di bulan Desember adik-adik, sebentar lagi Natal loh. Nah, sore hari ini Kak Tiara ditemani oleh Kak Aurel dan Kak Gisel. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, yuk kita satu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Tuhan tolong pada saat sore hari ini kami mau beribadah. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang Kak Tiara undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Musik. Selamat sore adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan, semua sehat-sehat kan? Sore hari ini semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba, mana Alkitabnya? Kak Kesi juga bawa Alkitab loh. Nah, kalau adik-adik punya mana? Coba lihat. Bagus. Nah, coba lihat pulpennya sudah siap. Alat tulisnya, boleh pensil, boleh pulpen, dan buku tulis untuk mencatat firman Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah, adik-adik percaya nggak kalau hampir segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena sebuah akibat. Nah, kalau misalnya nih dapat nilai bagus, itu akibat dari rajin belajar, sungguh-sungguh ketika belajar. Nah, tapi coba kita lihat gambar yang di samping ini. Apa ya yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah sebuah kecelakaan, sebuah tabrakan. Nah, adik-adik tahu mengapa hal ini terjadi? Ya, ini merupakan akibat dari orang yang melanggar lalu lintas. Ada yang menerobos lampu merah. Adik-adik tahu kan kalau sudah lampu merah berarti semua harus berhenti. Tapi ada yang menerobos, jadi terjadilah kecelakaan akibat dari semuanya. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan, ada yang sakit, mobil atau motornya rusak, terjadi kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, coba kita lihat gambar yang kedua. Coba kita lihat.
Lihat sama-sama. Ada siapa tuh? Ya, ada anak yang lagi nangis. Kenapa sih dia? Karena dia mendapat nilai yang jelek. Kenapa dapat nilai jelek ulangannya atau PR-nya? Karena itu akibat dari tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau papa mamanya suruh belajar, ayo belajar sungguh-sungguh, jangan main HP aja. Kita harus dengar-dengaran supaya tidak berakibat seperti ini. Jadi nangis, dapat nilai jelek, malu, tidak naik kelas. Nah, coba kita lihat gambar yang ketiga. Nih. Nah, ada anak yang juga lagi nangis. Maaf. Kenapa? Karena dia terlambat masuk sekolah. Tadi malam papa mamanya sudah bilang, ayo bobo, sudah malam, supaya besok jangan telat pergi sekolah. Tapi masih main HP, masih nonton TV. Jadi terlambat sekolah adalah akibat tidak mendengarkan nasihat yang baik. Sore hari ini tema kita firman Tuhan, yaitu ikuti nasihat yang baik. Nah, menjelang Natal ini, teman-teman di rumah pasti tahu cerita tentang Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, kita lihat ya, ada Bapak Yusuf yang sedang kebingungan. Duh, kenapa ya Bapak Yusuf ini? Coba kita lihat. Ternyata dia sedang bingung. Gimana ini? Tunangannya, yaitu Maria, sedang mengandung. Loh, kenapa Bapak Yusuf bingung kalau Maria mengandung? Nah, karena mereka masih tunangan, belum menikah. Nah, by the way nih, adik-adik di rumah tahu nggak sih tunangan itu apa sih Kak Kiesi? Kita kan nggak tahu, kita kan masih kecil. Nah, tunangan itu adalah satu hubungan antara pria dan wanita. Jadi, sebelum tunangan ada tahap yang namanya berteman, punya teman yang banyak sekali. Kemudian ada teman dekat. Nah, setelah teman dekat ada tahap yang namanya pacaran. Tapi pacarannya nanti ya setelah dewasa, adik-adik sekolah dulu yang benar, oke? Setelah pacaran ada namanya tunangan, kemudian baru menikah. Nah, ini tunangan merupakan satu tahap sebelum menikah. Loh, kembali lagi, kenapa Bapak Yusuf bingung? Karena budaya pada saat itu, bahkan sampai sekarang dan seterusnya, sebagai orang percaya, hanya orang yang sudah menikah atau yang sudah diberkati Tuhan, antara pria dan wanita, itu yang boleh mengandung atau ada dedek bayi di perutnya, ya. Hanya yang sudah menikah dan sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Maria dan Yusuf masih tunangan, belum menikah. Loh, kok boleh? Nah, coba kita baca ayat pada sore hari ini dalam Matius 1 ayat yang ke-18. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Nih, Kak Nesi bawa Alkitab. Kita baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Suami istri adalah orang yang sudah menikah. Nah,
Jadi setelah kita baca tadi di ayat 18 bahwa yang dalam kandungan Maria itu adalah benih dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Jadi bayi yang ada dalam kandungannya Maria itu bayi yang kudus, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dosa umat manusia. Nah, sehingga umat manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus yang hadir ke dunia. Nah, tapi Yusuf ini ternyata diam-diam akan meninggalkan Maria karena dia sudah mengandung, belum menikah. Tapi niatnya Yusuf ini baik. Niatnya adalah ya saya meninggalkan diam-diamlah supaya Maria tidak malu, karena kan budaya pada saat itu tidak boleh mengandung sebelum menikah. Nah, satu hari Yusuf tertidur di malam hari. Tertidur, datanglah malaikat Tuhan. Mau ngapain? Mau memberikan nasihat kepada Bapak Yusuf. Kita baca di ayat yang ke-20 dan 21 dari Matius pasal 1. Yuk. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu artinya dia mau diam-diam meninggalkan Maria. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Wah, Yusuf sudah dinasihati sama malaikat Tuhan. Kemudian Yusuf bangun. Apakah Yusuf tidak mau taat sama malaikat Tuhan? Bisa saja. Tidak, saya mau meninggalkan Maria saja. Saya kan jadi malu. Jadi saya mau diam-diam aja ninggalin Maria. Tapi coba lihat. Ternyata Yusuf taat kepada nasihat yang baik yang datangnya dari malaikat Tuhan. Nah, kemudian Yusuf bertemu dengan Maria sampai kelahiran Yesus. Nah, apa akibat dari ketaatan Yusuf akan suara dari malaikat Tuhan tersebut? Coba lihat. Yusuf yang seorang tukang kayu dan Maria menjadi orang tua Yesus Kristus. Siapa yang tidak kenal Yesus Kristus? Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang besar. Coba bayangkan kalau pada saat itu Yusuf tidak dengar-dengaran dengan malaikat Tuhan. Kan? Apa yang akan terjadi? Tapi Yusuf memilih untuk taat kepada nasihat yang diberikan malaikat Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita juga mau belajar taat kepada nasihat yang datang kepada kita. Mungkin itu nasihat dari orang tua kita, atau dari firman Tuhan, dari guru-guru sekolah minggu, seperti yang kita sudah dengarkan di minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu kita sudah mulai streaming ya. Itu ada nasihat-nasihat firman Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan guru-guru di sekolah, kita belajar taat kepada nasihat yang baik. Supaya apa? Supaya adik-adik yang di rumah menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, bukan anak-anak yang gampang. Dalam kitab Ibrani itu ada yang menuliskan bahwa cintailah sebuah didikan supaya engkau bukan menjadi anak-anak yang gampang. Apa sih Kak anak-anak yang gampang itu? Itu loh anak-anak yang diremehkan. Karena apa? Karena nakal, karena males, karena suka bantah apa kata orang tua. Itu anak suka malas.
ah itu anak nakal, ah itu anak suka melawan orang tua. Adik-adik mau dikatakan seperti itu, sehingga orang lain tidak menghargai adik-adik. Nah, pada saat ini adik-adik harus belajar mendengarkan nasihat yang baik supaya adik-adik jadi anak yang berhasil. Nah, semua orang jadi lihat, wah itu anak siapa ya? Wah, dia berhasil di sekolah, dia anak yang taat, dia anak yang rajin berdoa, rajin baca firman, sehingga dia berhasil ketika di sekolah dan dia berhasil untuk dekat dengan Tuhan. Nah, cerita sedikit, Kak Kesi dulu pernah sampai dibawain sapu lidi, dibawain selang yang tebel itu loh untuk mukul Kak Kesi. Terus sapu, apalagi coba tanya Om Toto ya nanti sama Tante Sri ya. Kak Kesi nangis pada saat itu. Kenapa dipukul? Papa mama jahat, kenapa saya dipukul? Kenapa saya dilarang ini? Kenapa saya dilarang itu? Tapi dengan didikan yang seperti itu, Kak Kesi belajar mendengarkan nasihat yang baik. Apa yang terjadi? Kak Kesi bisa menyelesaikan sekolah Kak Kesi. Sampai S1, sampai S2, bukan untuk sombong-sombongan, tetapi bukti bahwa orang yang dengar-dengaran, orang yang taat kepada nasihat yang baik, baik dari orang tua, dengerin firman Tuhan, berdoa, pasti Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Apakah papa mama Kak Kesi karena punya banyak uang makanya bisa selesai kuliahnya sampai 2 kali wisuda? Enggak adik-adik, itu semua karena berkat Tuhan. Ketika Tuhan melihat anak-anaknya rajin, Tuhan melihat anak-anaknya taat, Tuhan akan memberkati anak-anaknya sehingga menjadi anak yang berhasil, membanggakan orang tua. Oleh sebab itu Kak Kesi menasehati adik-adik, yuk belajar taat. Jangan buat sedih papa mamanya. Aduh, ini kok susah sekali dikasih tahu sih. Ya, kita mau belajar taat sama papa mama, taat sama guru sekolah minggu, sama guru-guru sekolah. Puji Tuhan. Kita masuk di ayat hafalan. Yuk kita buka di Filipi 2 ayat 1a. Filipi 2 ayat 1a. Filipi di mana ya adik-adik ya? Filipi di mana ya yang buka pakai Alkitab? Ada di Perjanjian Baru setelah Efesus. Ada lagunya tuh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti dihafalin ya. Yuk kita baca. Filipi pasal 2 ayat yang pertama. 1 tapi bagian A saja. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Kita ulangi sekali lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Kembali supaya adik-adik bukan menjadi anak-anak yang diremehkan, anak-anak yang gampang, tetapi anak-anak yang berhasil mempermuliakan nama Tuhan, membanggakan papa mama. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih adik-adik dan Kak Kesi akan kembalikan ke Kak Tiara. Nah, gimana adik-adik? Sudah dengar firman Tuhan ya? Firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita untuk belajar taat dan dengar-dengaran ya adik-adik agar kita menjadi anak yang berhasil ya. Nah, sore hari ini sebelum kita menutup ibadah, Kak Tiara undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Musik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil, bukan menjadi anak-anak yang gampang, bukan menjadi anak-anak yang diremehkan, tetapi menjadi anak-anak yang sukses karena kami belajar taat kepada nasihat yang diberikan oleh orang tua kami, firman Tuhan, dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.